Salam, selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Oma-oma, opa, kakek nenek, yang kakung, yang putri, dan opung sekalian. Yang dikasihi Kristus, yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada. Dan mengikuti ibadah ini. Pagi ini kita kembali bersukacita bersama dalam ibadah Komisi Usia Lanjut yang akan dilayani oleh Saudara Cindy Ginting. Dengan mengucap syukur kepada Sang Raja Gereja, Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah ini. Mari saudaraku yang kukasihi, saya mengundang untuk kita bangkit, berdiri, dan kita akan membaca dari Kitab Ratapan, pasal 3, ayat 22 sampai dengan 25 secara berbalasan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Mari kita angkat pujian kita. Kami puji dengan riak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kami Komisi Usia Lanjut GKI Palsi Gunung, bersama saudara-saudara kami simpatisan, hari ini kami beribadah, hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan, dengan ketulusan dan segenap hati kami, mengucap syukur untuk seluruh kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, memberikan kami sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam mensyukuri seluruh anugerah-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan kami semua Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri
yang boleh mengampuni segala dosa kami, mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Berkati saudara Cindy yang akan melayani. Biarlah apapun apa yang boleh disampaikan, kami boleh mengerti. Karena Tuhan yang buka hati, pikiran kami, mengerahkan kepada kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan dan perenungan firman. Untuk itu, mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kami. Kami sama-sama hendak membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan mempersiapkan kami supaya kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkata-katalah ya Allah, berfirmanlah, sebab setiap kami yang telah duduk, telah hadir secara virtual saat ini telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop ini memberi judul ketekunan. Lalu kita baca dari ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan hari demi hari. Bapak Ibu, oma, opa, opung, kakek, nenek, eyang, dan semua yang mendengar saat ini,
kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah iman yang tangguh. Kalau kita bicara soal iman, di sini tentu banyak kita yang sudah Kristen dari lahir, sejak kecil kita Kristen, ya, warisan dari orang tua, lalu kita baptis anak, lalu CD, katekisasi, mengaku percaya dengan kognisi kita, dengan pilihan kita sendiri. Ada juga yang menjadi Kristen tidak sejak lahir, tapi setelah melalui proses gitu ya, tapi bertahun-tahun menjadi Kristen. Tapi sebagai orang Kristen, saya mau tanya, ketika mendengar kata iman, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Atau kalau misalnya ada orang yang tanya, definisi iman itu apa sih Oma, Opa, Opung, apa sih definisi iman? Kita jawabnya apa kira-kira? Kebanyakan orang Kristen itu akan mengacu pada Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita bacaan kita Ibrani 10, tapi kalau ditanya soal iman, orang akan ngomong, oh iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Kebanyakan ya, Ibrani 11 ayat 1 itu dituliskan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebanyakan dari kita mungkin akan mengacu ke sana karena ayat ini cukup populer dan ayat ini sering diulang-ulang dari zaman sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, di kebaktian umum, bahkan juga mungkin di Kul juga sering diulang-ulang ayat ini, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin ada jawaban lain ya, tapi mungkin kebanyakan orang Kristen pakainya ayat ini. Tapi ayat ini sebenarnya cukup jelas, kalimatnya jelas, tapi masih banyak yang bingung. Kalau ditanya misalnya pada kita yang sudah menjadi anggota gereja gitu ya, mengaku percaya, lalu ditanya iman itu apa sih? Jawabnya Ibrani 11 ayat 1, tapi begitu disuruh jelasin bingung, maksudnya gimana ya? Karena emang kalimatnya mengawang-awang, kalimatnya itu filosofis, jelas, kalimatnya jelas, tapi filosofis. Membuat orang itu jadi nanya dua kali, maksudnya apa sih? Padahal secara harafiah jelas banget ya, dasar, ini pengharapan. Berarti kalau kita berharap, dasarnya itu yaitu iman gitu. Ini pengharapan, dasarnya itu iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti berarti wujud nyata dari apa yang tidak kita lihat. Ini sifatnya non ilmiah. Makanya orang bingung. Karena kalau kita nanya, misalnya ya, dari kecil, kalau kita nanya, anak kecil gitu ya, nanya sama kita, apa sih itu es krim misalnya? Ya, kita akan tunjukin ini loh es krim gitu. Jadi kalau bisa jawaban tuh jangan mengawang-awang. Jadi kalau boleh Ibrani 11 ayat 1 harusnya nulisnya gini. Iman adalah status tertulis dalam dokumen-dokumen legal. Nah, nggak bingung tuh. Jadi kalau ada yang tanya, kamu beriman ya? Iya saya beriman, nih KTP saya misalnya. Tertulis, jelas, ada buktinya. Tapi kalau definisinya kayak begini Bapak Ibu, orang tanya, mana buktinya kamu beriman? Ya buktinya adalah dasar dari segala sesuatu yang saya harapkan. Nggak ada buktinya. Jadi nggak jelas, makanya banyak orang Kristen yang masih bingung kalau ditanya iman itu apa. Karena nggak bisa dibuktikan. Wah, berarti Alkitab ngawur nih. Gimana dong cara saya membuktikan iman saya? Padahal ya Bapak Ibu, meskipun memang lebih menyenangkan kalau jawabannya itu praktis gitu ya. Kalau jawabannya itu hitam ya hitam, putih ya putih, jangan abu-abu gitu. Lebih menyenangkan kalau kayak gitu. Tapi memang definisi iman bukan sesuatu yang ilmiah. Dari Ibrani 11 ayat 1 itu udah jelas banget, jelas sekali bahwa iman memang bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Tidak sesuatu yang bisa dibuktikan pada orang lain. Tidak sesuatu yang kita perlu pertanggungjawabkan pada orang lain. Kalau ada yang tanya, buktinya mana kamu beriman? Kalau ada yang tanya kayak gitu, lah
Kita nggak punya pertanggungjawaban apa-apa sama kamu, sama kalian, sama siapapun itu. Karena dasarnya aja adalah diri sendiri, harapan kita. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan, bukan yang seluruh Indonesia ini harapkan. Bukan harapan komunitas, tapi harapan personal. Sehingga pembuktiannya ya pada diri sendiri. Pertanggungjawabannya pada diri sendiri. Bukan pada pendeta GKI Palsi Gunung, bukan pada saya di sini. Kalau saya tanya, Bapak Ibu beriman atau enggak? Bapak Ibu boleh jawab beriman, boleh jawab enggak, tapi saya enggak berhak mempertanyakan tanggung jawabnya mana gitu. Karena pertanggungjawabannya ada di diri sendiri. Oleh karena itu, perdebatan soal iman, ya banyak ya sekarang ya kalau kita lihat di YouTube gitu ya, banyak orang memperdebatkan soal iman itu enggak relevan. Enggak masuk akal, karena iman itu sendiri sesuatu yang non ilmiah, enggak bisa diperdebatkan. Tapi iman bisa dipercakapkan, iman bisa kita refleksikan, sehingga refleksi itu kita percakapkan ke orang lain, bisa diperdebatkan, boleh enggak? Jangan, ya karena itu personal. Jadi sampai di sini saya mau kita sama-sama sepakat dulu Bapak Ibu bahwa iman itu bicara soal diri sendiri. Iman itu bicara soal pengalaman tubuh sendiri. Iman itu bicara soal pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi. Jangan diperdebatkan dan tidak ada iman yang kita nggak bisa bandingkan iman kita ke iman orang lain. Karena itu sangat personal. Jadi kita sepakati dulu di situ sebelum kita masuk ke Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Nah, sebelum lagi masuk ke Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, saya mau kasih tahu sebuah informasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, bahwa latar belakang penulisan surat Ibrani ini adalah jemaat yang kehilangan kepercayaan atau mengalami krisis iman karena mereka terombang-ambing oleh hambatan. Jadi penulis Ibrani ini banyak menulis soal iman, soal keselamatan, soal kepercayaan. Itu bukan karena dia iseng atau hanya sekedar nulis saja ya. Tapi memang karena saat itu konteks jemaatnya mereka mengalami pergumulan yang membuat mereka mau mundur dari iman. Nah, penulis surat Ibrani ini menguatkan orang-orang saat itu untuk jangan mundur lah. Sedikit lagi, bertahanlah. Bahkan di perikop kita ini kan Ibrani 10 yang mulai dari ayat 19 itu perikopnya judulnya ketekunan, seperti yang tadi sudah saya bacakan. Jadi memang ini adalah surat yang menguatkan orang-orang yang sedang goyang. Jadi itu konteksnya. Dan ini akan menolong kita untuk sama-sama melihat apa sih yang mau dibahas hari ini. Tadi sudah soal iman sudah. Kita sepakati bahwa iman bukan sesuatu yang diperdebatkan, iman adalah sesuatu yang personal. Temanya iman yang tangguh. Nah, bicara iman aja jelimetnya setengah mati. Kalau iman yang tangguh lah ya. Kalau bicara soal tangguh, kita sering dengar ya ada wanita tangguh gitu. Wah, ini wanita yang tangguh nih. Saya jujur, saya jarang loh dengar pria yang tangguh tuh jarang. Saya dengarnya wanita tangguh. Kalau pria itu biasanya ini pria cengeng. Mungkin Bapak Ibu pernah juga bertemu dengan seorang perempuan lalu bilang, wah ini wanita ini hebat nih, wanita tangguh. Biasanya kondisi-kondisi wanita tangguh itu dia single parent misalnya ya, punya anak berapa, atau dia bekerja sendiri, tidak seperti wanita pada umumnya gitu. Kenapa sih ada dibilang wanita tangguh? Ini kita supaya memahami konteks ketangguhan ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat peradaban sebelum-sebelumnya, laki-laki itu dituntut untuk berburu. Perempuan itu dulu dengan segala keterbatasan informasi, keterbatasan akses kesehatan, itu ya di rumah, hamil, melahirkan, ngurus anak gitu. Nah laki-laki ya dia cari makan. Nah dulu nggak bisa kita bayangkan kayak sekarang kan cari makannya gitu ya. Dulu ya mereka harus berburu.
Misalnya apa, cari apalah binatang-binatang di hutan-hutan. Nah, untuk berburu itu kan butuh skill, butuh kemampuan. Sehingga laki-laki itu harus mau nggak mau dia harus kuat, harus tahu taktiknya untuk berburu itu seperti apa. Nah, perempuan nggak diajarkan skill itu. Juga kita bayangkan hutan ya, belum ada lampu, laki-laki harus punya insting, ini ada ular nggak di sekitar saya gitu ya, di tengah-tengah gelapnya hutan gitu. Nah, perempuan di rumah melahirkan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena ya ujung-ujungnya di rumah aja gitu. Sampai sekarang budaya ini masih ada, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki kerja, perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena kamu ujung-ujungnya di rumah aja gitu. Masih ada budaya-budaya itu. Sehingga banyak perempuan sekarang menjadi ibu rumah tangga bukan karena pilihannya, tapi karena dituntut sama masyarakat. Pikiran-pikiran yang dulu masih ada sampai sekarang. Saya nggak bilang bahwa ibu rumah tangga itu jelek, enggak. Tapi ibu rumah tangga yang terpaksa jadi ibu rumah tangga karena nggak boleh sekolah, karena ya perempuan kan emang gini aja dan sebagainya. Itu masih banyak sekarang ini. Dan laki-laki banyak yang bekerja ini dan itu bukan karena dia mau bekerja, tapi karena dituntut oleh masyarakat. Kamu laki-laki, kamu harus gini segala macam. Nah, dengan konteks ini, kalau kita lihat ada perempuan tiba-tiba bawa truk ya, jadi supir truk. Kita lihat perempuan tiba-tiba dia jadi kuli bangunan. Oh, kita akan ngomong, wah tangguh nih perempuan, hebat. Ada perempuan ditinggal meninggal misalnya oleh suaminya atau perceraian gitu ya. Lalu yang tadinya dia ibu rumah tangga, dia harus survive, harus berjuang untuk hidupnya dan anak-anaknya misalnya. Dengan segala macam kegiatan yang dia lakukan, yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Orang lain akan bilang, tangguh nih perempuan, hebat. Atau konteks yang lebih jauh lagi, kita ngelihat pemain karate atau taekwondo. Tiba-tiba dia mecahin batu bata pakai kepalanya. Kita akan ngomong, ini kuat ya kepalanya ya. Coba kalau saya pecahin batu bata pakai kepala saya sendiri, apa bukan batu batanya yang pecah, kepala saya yang pecah? Kita akan bilang ini tangguh. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketangguhan itu adalah sesuatu yang gak biasa. Dan ketangguhan itu adalah pilihan. Ketangguhan itu bukan misalnya di sini ada ketangguhan terus saya ambil, saya makan, saya jadi tangguh. Bukan. Ketangguhan itu adalah pilihan. Pilihan hidup. Seorang perempuan yang dia punya zona masyarakat kasih tahu, udahlah perempuan gini aja, kerjanya di rumah aja, hamil, melahirkan, punya anak, masak, nunggu suaminya pulang, gak usah ngapa-ngapain. Seorang perempuan dengan konstruksi masyarakat yang seperti itu, dengan proyeksi masyarakat yang seperti itu, terus memilih untuk hidup di luar, bekerja, sama seperti apa yang laki-laki lakukan, itu kan pilihan. Dan menjadi tangguh itu pilihan. Yang taekwondo juga begitu. Untuk memecahkan batu bata tuh sekarang nggak pakai kepala, bisa pakai palu. Kita jatohin juga bisa pecah. Tapi dia memilih untuk pakai batu bata untuk menunjukkan bahwa dia kuat. Itu pilihan. Sehingga menjadi tangguh itu pilihan. Apakah seseorang bisa menjadi tangguh tiba-tiba? Sedetik gitu ya, langsung cuing, langsung tangguh. Enggak. Di dalam proses menuju ketangguhan itu ada yang namanya perjuangan dan ada yang namanya pembiasaan diri. Ada sebuah kutipan bijak mengatakan bahwa hidup ini adalah milik mereka yang berjuang. Hidup ini adalah milik mereka yang berjuang. Itu artinya kalau mereka tidak berjuang, artinya hidupnya hanya di bawah angin. Hanya ya ngikut aja kemana angin berhembus. Hidup adalah milik mereka yang berjuang. Tapi ingat, di tengah-tengah perjuangan, kita nggak bisa berjuang kalau kita nggak membiasakan diri. Tentu, seorang perempuan yang tadinya diminta untuk di rumah aja, lalu dia keluar, jadi supir truk, jadi nggak usah supir truk ya, bahkan businesswoman sekalipun, pulang malam dan sebagainya, tentu akan menghadapi sesuatu yang dia nggak biasa, cibiran.
Perempuan kok pulangnya malam misalnya. Wah, udah ibu-ibu pulangnya malam, anaknya gimana nih? Nggak dipedulikan dan sebagainya. Wah, cibiran terus-menerus. Dan dia membiasakan diri dengan cibiran ini. Sampai dia kuat, kebal, dan dia tangguh. Seperti pemain taekwondo gitu. Wah, ngapain? Mecahin batu bata pakai kepala ngapain? Kepalanya berdarah dulu, biru-biru, benjol gitu ya. Tapi dia kebal. Dia mau membiasakan diri dengan rasa sakit yang memang harus dihadapi. Sehingga dia bisa menjadi tangguh. Tadi kita udah sepakat soal iman tentang hal yang personal, ketangguhan adalah pilihan. Sekarang temanya adalah iman yang tangguh. Berarti iman yang tangguh adalah iman yang biasa. Iman yang kita perjuangkan, iman yang kita upayakan untuk menjadi kuat. Iman yang kita pilih untuk kita jadi kuat. Karena tangguh itu pilihan. Dan ketika kita mengambil pilihan itu ya kita harus berhadapan dengan kerumitan. Berarti ada dong ya iman yang lemah. Ada iman yang biasa saja. Ada. Iman yang dia tidak tahu kenapa dia harus beriman. Dia tidak tahu kenapa dia harus percaya sama Tuhan. Banyak orang yang saat ini seperti itu. Ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas. Ibadah online ya hanya karena ya mengisi kekosongan misalnya. Bukan karena iman. Banyak orang saat ini seperti itu. Dan itu saya sebut sebagai iman yang ya biasa aja, terbawa angin. Ikut-ikut orang lain. Tetapi iman yang tangguh adalah iman yang kita pilih. Sesuatu dari dalam diri kita yang kita pilih, saya mau seperti ini. Saat ini kita sudah setahun lebih ya dalam kondisi pandemi COVID. Dan beberapa waktu belakangan ini rasanya lebih berat, Bapak Ibu. Dengan mutasi virus yang terus-menerus ada varian baru. Ini tentu bukan sedikit banyak ya, justru menurut saya banyak sekali membuat kita ketakutan, was-was. Mau pergi ke sana sini, aduh, ada yang batuk sedikit ya. Saya pernah satu kali keluar dari gerbang rumah, terus saya batuk bukan karena saya kena virus, tapi memang saya batuk karena berdebu. Begitu saya batuk, seluruh orang langsung ngeliatin saya kayak, saya tahu bahwa mereka takut. Saat ini batuk itu, orang ada batuk kita langsung was-was. Itu memengaruhi psikis kita ternyata sangat banyak. Belum lagi ketika kita kena imbas dari finansial yang juga menurun. Belum lagi kalau itu juga berimbas pada keluarga kita. Belum lagi kalau kita pernah kehilangan orang yang kita kasihi di tengah-tengah pandemi ini dengan protokol yang rumit. Penguburan aja rumit. Ditambah kita juga pasti otomatis sangat menjaga orang-orang yang kita kasihi sekarang ini. Menjaganya bukan lagi menjaga seperti 3 tahun lalu ya, kita jaga dengan murni, dengan penuh kasih. Tapi sekarang kita juga menjaganya dengan ketakutan. Kita takut, kita cemas sekali. Di tengah situasi ini lebih mudah untuk kita, Bapak Ibu, untuk bilang sama Tuhan, Tuhan, kok ya gini ya? Saya udah beriman, saya udah percaya sama Tuhan, kok saya mengalami ini? Kok penderitaan ini nggak berakhir? Kayaknya satu Indonesia ini, bahkan satu dunia ini berdoa supaya COVID itu hilang. Kok ya nggak hilang-hilang, bukannya hilang malah nambah variannya. Lebih mudah untuk kita di saat ini goyang. Lebih mudah untuk saat ini kita menyerah sebenarnya. Persis seperti apa yang dialami oleh jemaat di surat Ibrani. Goyang, penuh dengan hambatan, mau mengundurkan diri, tidak lagi melihat Tuhan dalam kehidupannya.
konteks surat Ibrani ini mirip dengan konteks kehidupan kita sekarang ini. Dengan segala permasalahan yang kita alami. Itu baru COVID loh. Pasti ada permasalahan yang lain. Berat sekali Bapak Ibu. Tetapi surat Ibrani yang kita baca di ayat 38 sampai 39 saya bacakan ulang. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini kalau kita mau baca satu perikopnya full, di sini itu dikasih tahu bahwa orang yang tangguh itu pertama-tama harus tekun. Seperti tadi saya bilang ya, biasa. Makanya dia judul perikopnya ketekunan. Dan tidak mundur. Dan tahan uji. Kita bilang bahwa orang tangguh itu pasti ada standarnya kan. Kita nggak mungkin asal ngomong, wah Cindy ini tangguh gitu. Pasti Bapak Ibu punya pembuktiannya, punya ujiannya. Mana buktinya Cindy tangguh? Nah ini pembuktiannya ini begitu. Nah di sini di ayat 37 ya ini saya bahas sedikit. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi di dalam konteks ini penulis mengatakan bertahanlah sebentar lagi, sedikit lagi. Keselamatan itu akan datang. Kebahagiaan itu akan datang. Bertahanlah sedikit lagi. Tahanlah, tangguhlah, kuatlah. Sebentar lagi. Kalau saya mau bilang begitu sama Bapak Ibu bertahan ya, sebentar lagi gitu. Kayaknya capek. Udah setahun lebih kita tidak bisa menatap satu sama lain dengan buka masker. Kita nggak bisa bersentuhan, padahal bersentuhan salaman itu di gereja gitu ya. Meskipun dengan pelayan yang terbatas, bersalaman itu sesuatu yang penting karena sentuhan fisik itu membuat kita merasa terrengkuh, terangkul. Itu pun tidak bisa, apalagi kerumunan. Kalau saya bilang bertahanlah Bapak Ibu, rasanya sulit. Tapi seperti itulah yang dialami oleh jemaat saat itu. Sulit sekali untuk percaya bahwa bertahanlah. Tetapi ada kalimat penguatan di ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Maksudnya apa? Kita kembali ke definisi iman. Iman adalah dasar dari pengharapan. Dasar dari pengharapan. Saya ulang lagi. Dasar dari pengharapan. Jadi kalau kita berhenti beriman, berarti apa? Kita berhenti berharap. Kalau imannya aja kita buang, terus harapan itu dasarnya apa? Kita berharap karena kita beriman. Sekali kita berhenti beriman, sekali kita berhenti percaya pada Tuhan, kebinasaan itu akan ada. Bukan tunggu saat kita mati, enggak. Bahkan di saat kita hidup kita pun jadi binasa. Karena kita jadi enggak tahu arah tujuan kita. Pengharapan itu yang membuat kita tahu tujuan kita kemana. Pengharapan membuat kita tahu kita melangkah kemana, kenapa kita harus hidup, makna hidup kita apa. Itu adalah karena kita berharap. Tapi kalau kita berhenti beriman, kita berhenti berharap, Bapak Ibu, apalah lagi makna kehidupan kita. Kalau kita aja sudah nggak punya harapan, apalah yang kita lakukan di dunia ini lagi. Sehingga penulis mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya dan kita adalah orang yang hidup. Karena kita hidup dengan rasa percaya. Kepercayaan, keyakinan, iman kita adalah apa yang menolong kita untuk tetap merasa hidup. Bukan hanya sekedar di bawah angin. Tentu rumit, sulit, tak mudah, dan tidak bisa kita mengerti dengan segala ketidakpastian di hidup ini. Tetapi yang hari ini kita mau renungkan adalah bertahanlah dalam iman kita. Pilihlah iman yang tangguh, tangguhlah, kuatlah. Jadilah Bapak Ibu, jadilah lansia yang tangguh, lansia yang kuat.
Lansia yang tetap berpengharapan, lansia yang tahu saya hidup untuk orang lain, saya hidup untuk keluarga saya hidup untuk orang-orang yang saya cintai, saya hidup juga untuk GKI Palsi Gunung. Itu juga alasan. Itu yang membuat iman kita harus tangguh, karena kita mau berarti untuk orang-orang di sekitar kita mau berarti untuk dampak yang lebih luas. Mari Bapak Ibu, tangguhlah meski tidak mudah, meski sulit, meski tertatih-tatih, meski terseok-seok. Tapi penulis Ibrani mengatakan sedikit lagi. Kebahagiaan itu akan kita rasakan sedikit lagi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk menjadi lansia yang tangguh, lansia yang kuat, lansia yang tidak takut dan berani untuk tangguh meskipun sakit rasanya. Tetapi kita percaya bahwa dalam proses itu kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menyertai kita sampai kita selesai memperjuangkan iman kita. Amin.
berjuang terus. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah sama-sama kami dengar dan kami renungkan. Kiranya Engkau mau menolong kami, menuntun kami di tengah-tengah kerumitan, di tengah-tengah hambatan, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin saja menggoyangkan kami. Kiranya Engkau mau berjalan bersama kami hingga kami tetap tangguh, hingga kami tetap kuat. Biarlah kami memperjuangkan iman kami sampai akhir. Biarlah kami tetap kuat dan bukan tertiup angin saja. Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Pada hari ini kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, anak, cucu, kekasih hati kami, keluarga, juga jemaat GKI Palsi Gunung yang saat ini terbaring lemah, terbaring sakit. Baik kerabat kami yang dirawat di rumah sakit ataupun yang menjalani perawatan dari rumah. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah setiap kerabat kami yang sakit dan lemah tubuhnya. Bekerjalah, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini melalui tangan-tangan yang lain, melalui obat, melalui makanan dan juga minuman, melalui peristirahatan, hingga kami boleh berkumpul bersama lagi dan bersukacita bersama lagi. Kami juga yang saat ini dalam kondisi yang sehat, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk anugerah. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat menjaga kesehatan kami di tengah-tengah wabah yang saat ini kami hadapi. Kami juga mengingat keluarga almarhum Ibu Toni Liman yang baru saja pergi meninggalkan keluarga. Keluarga yang diselimuti duka, keluarga yang dirundung oleh rasa sedih. Tuhan, kasihanilah keluarga ini, keluarga yang meratap. Kiranya Engkau juga mau meratap bersama-sama dengan mereka. Hibur setiap hati yang sedih. Duduklah bersama-sama dengan mereka yang sedih, hingga mereka bisa tetap merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan mereka boleh tetap merasakan sukacita nantinya ketika mereka pulih dari rasa duka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang lain yang saat ini juga mungkin mengalami kedukaan. Kami yang ditinggal oleh orang-orang yang kami kasihi, biarlah Tuhan kami tetap dapat melihat cinta Tuhan di tengah-tengah rasa sakit dan rasa hancur yang kami harus hadapi. Pakai kami juga Tuhan, kami yang tidak berduka ini, kami yang tidak merasa kehilangan ini, pakai kami untuk jadi caramu memulihkan duka kerabat-kerabat kami. Kami berdoa untuk gereja GKI Palsi Gunung. Kami berdoa untuk pendeta. Kami berdoa untuk Bang Boas, Pendeta Boas Tarigan yang saat ini juga masih dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau yang mau menolong Pendeta Boas. Engkau yang juga mau menolong Pendeta Yohanes dalam kehidupannya sehari-hari, keluarganya, kesehatannya. Kami berdoa untuk segenap majelis jemaat GKI Palsi Gunung dalam setiap tanggung jawab mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan, pakailah mereka untuk tidak jemu-jemunya melayani umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap komisi kategorial di GKI Palsi Gunung, khususnya komisi usia lanjut. Setiap kepengurusan di dalam komisi usia lanjut. Tuhan tolong di tengah-tengah hambatan pandemi yang harus diperhatikan.
Biarlah Tuhan memampukan setiap pengurus di tengah-tengah keterbatasan, tetapi kiranya Tuhan memampukan. Di tengah-tengah rasa lelah, tetapi kiranya Tuhan melegakan. Demikian juga untuk seluruh anggota Komisi Usia Lanjut dimanapun jemaat ini berada. Tuhan yang kiranya mau sertai kehidupannya, anak-anaknya, keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya, kegiatannya, sertailah ya Tuhan. Jaga para anggota Komisi Usia Lanjut untuk tetap sehat dan tetap bersukacita, dan yang lebih penting lagi untuk tetap bisa melihat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk setiap kegiatan di gereja ini yang dibatasi oleh PPKM saat ini, tetapi kiranya PPKM ini tidak menghalangi kami untuk tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin bangsa dan negara ini, baik dari tingkat lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Tuhan, bantulah mereka untuk dapat bekerja dengan baik, untuk dapat melayani warga dengan baik. Kami pun sebagai warga negara, biarlah kami dapat menjadi warga negara yang baik, warga negara yang mau taat pada aturan-aturan yang baik, warga negara yang mau dengar-dengaran pada pemerintahan. Bantu negara ini ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami. Hadirlah untuk bangsa dan negara ini. Untuk setiap orang yang menderita karena COVID saat ini, dengan segala perjuangan mereka, bahkan juga untuk tenaga kesehatan saat ini, kami memohon kiranya Tuhan yang terus mau memberi kekuatan, dan juga Tuhan yang mau mengasihani mereka dalam setiap perjuangan mereka. Terima kasih Bapa. Kami memohon ampun untuk setiap kesalahan kami. Sebagai lansia, seperti firman yang sudah kami dengar, mungkin seringkali kami memilih untuk menyerah saja. Seringkali kami memilih untuk jauh saja dari Tuhan, tanpa kami sadar bahwa jauhnya kami dari Tuhan justru membinasakan kami. Ampuni kami Tuhan, kami tidak berdaya. Dan bantu kami, tuntun kami untuk tetap kuat dan tetap berpengharapan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Opa, Oma, Opung, yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita dengan rela hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan mengatakan seperti Daud yang mengungkapkan di hadapan Tuhan demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur, sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyampaikan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa yang di surga, siapakah kami ini ya Tuhan? Kami jemaat-Mu Tuhan dalam usia yang sudah lanjut ini, tetap Engkau beri perhatian ya Bapa, dan Engkau tetap berikan kekuatan kepada kami, sehingga saat ini Tuhan, kami juga boleh menyampaikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan ini, Engkau kuduskan ya Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan ini Tuhan, boleh menjadi berkat. Karena Engkau sendiri yang sudah memberkati kami lebih dulu ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, majelis yang akan mengelolanya, kiranya Engkau juga berkati, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami. Terimalah persembahan kami yang kami mohon dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bunga
kemuliaan menampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, teruslah melangkah bersama Tuhan di dalam iman yang tangguh. Kami menantapkan langkah kami bersama Tuhan dengan iman yang tangguh. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya.